الحمد لله الذي جعل العلم للتعلم وأرسل لتعليم الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur karena kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan umur panjang. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mensyukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam yang habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabi'in yang mudah-mudahan kita semua termasuk beliau yang akan mendapatkan syafaat yang mulia beliau di akhir amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita adalah kita buka kajian pada pagi hari Qur'anul Fatihah bersama-sama. Wa ala hadhihi wa biniyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Adapun tema kajian kita masih membahas tentang bab iman, lanjutan dari kitab Irsyadul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita Muhtaram Dr. Kiai Haji Muhyiddin SMH. Pada beliau mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, para kiai, para guru, seluruh pengurus DKM Masjid As-Syuhada, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada mereka dan Allah menuntun kita ke dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, kita lanjutkan di dalam pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Tadi disebutkan bab iman sudah pindah ananda ke bab riddah sudah 3 minggu yang lalu ya. Kita lanjutkan saja karena waktu agak siang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ada man nafa wa bi barakati bihi wa bikum bina wa idiamin. Wa ka'ayyun kara nubuwata nabiyyin ujmi'a alaiha. Termasuk tergelincir juga ke dalam murtad yunkara nubuwata nabiyyin, mengingkari tentang kenabian. Kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, kalimat yang disematkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, bukan khatamal mursalin. Coba kalimat Quran, bukan khatamal mursalin tetapi khataman nabiyyin. Setiap
Rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Utusan yang paling akhir saja kenabian sudah ditutup, apalagi rasul. Betul ya? Jadi nggak mungkin ada rasul baru, orang mengaku rasul, nabinya saja sudah terakhir. Makanya kalimat Quran itu biar satu kalimat itu agung sekali. Khataman nabi bukan khatamal mursalin. Au inzala kitabin, atau mengingkari turunnya kitab-kitab Allah. Kadzalika kat-taurati wal injili waz zaburi. Sama juga dia mengingkari tentang turunnya Al-Quran, turunnya Taurat, turunnya Injil, maupun turunnya Zabur. Dia tidak percaya dengan kitab-kitab itu. Wa suhufi Ibrahim, atau dia mengingkari tentang suhufnya Ibrahim. Au ayatan minal Qur'ani, atau sebagian ayat Al-Quran. Makanya kalangan Islam berkesimpulan Ahmadiyah itu murtad tuh di situ. Siapa yang pernah baca kitab Tadhkirat? Itu disambung-sambung, Pak. Disambung-sambung kalimatnya. Al-Quran itu dimodifikasi, disambung-sambung, ayat yang satu dengan yang ayat yang lainnya digendengin. Ya, gitu. Saya pernah baca kopiannya dan bahasan tentang Ahmadiyah ada di lemari saya, masih ada itu. Jadi kita baca untuk mengetahui ilmunya, kita baca. Itu di situ. Dan dia mengingkari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mereka akui adalah seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Karena di dalam Al-Quran nama Muhammad tidak ada, begitu anggapannya. Yang ada adalah Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, gitu dalam Al-Quran. Ketika Allah menukil dari ucapan Nabi Isa, nanti akan datang setelahku Nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Berarti Muhammad menyalahi Al-Quran. Nih pendapatnya begitu. Kenapa demikian? Karena nggak ngerti makna yang tersimpan di dalam kosakata Ahmad, dan tidak mengerti makna yang tersimpan di dalam kosakata Muhammad. Di dalam kajian tafsir, makna kosakata Muhammad dengan Ahmad berbeda. Disitulah kita baru tahu kenapa Allah mensematkan nama yang di dalam Al-Quran disebutnya Ahmad.
Muhammad adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Dia begitu sempurna, bukan hanya bisa komunikasi dengan manusia, tapi bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan mengerti tentang perasaan makhluk yang lainnya. Makanya Nabi itu mensunahkan orang menyembelih binatang itu pisaunya tajam. Karena Nabi mengerti perasaan binatang itu kalau disembelih itu sakit, tetap sakit walaupun binatang. Kalau Ahmad bukan hanya mengerti terhadap seluruh makhluk alam, tetapi mengerti dan dapat komunikasi dengan alam galaksi. Itu Ahmad. Makanya sifat Ahmad yang disematkan di dalam Al-Quran melebihi makna sifat kosakata dari Muhammad. Ini belajar tafsir ini. Jadi kita insya Allah kalau ngerti itu terhindar dari ayyun karo nubuwah, mengingkari tentang kenabian. Jadi Al-Quran itu begitu dalam, coba bayangkan dengan kalimat aja, satu kalimat maknanya begitu dalam. Wa ayyun karo wujuba wajibin, atau mengingkari yang wajib itu wajib. Dia ingkari wajib itu sebagai kewajiban, dia enggak. Sholat ini kan lagi agak sulit ya, nanti juga Allah juga tahu kita lagi sibuk begitu. Itu sudah mengingkari. Inilah pentingnya kita belajar kitab akidah nih, supaya iman kita itu tebal. Au nadba mandubin, atau mengingkari sunnah. Ini banyak sudah. Sekali lagi banyak. Saudara tahu apel? Siapa yang ngerti tentang pengusaha apel? Itu ngukurnya kan pakai lubang. Yang masuk lubang apelnya kecil. Yang nyangkut lubang gede, pilihin yang gede. Gitu kan Pak? Ada yang dari Malang. Nah gitu. Ini lubang ditaruh apel Pak. Kalau yang kecil masuk, grade-nya beda bawahan. Nah kalau apel yang nyangkut itu yang gede-gedean. Pertanyaan berikutnya, ada nggak apel plastik di situ? Nggak ada. Kalau apel plastik, apel tiruan, itu nggak masuk apel. Jadi yang kecil maupun yang gede itu apel. Sama dengan hadis riwayat Imam Bukhari maupun riwayat Imam Turmuzi, Imam Nasai, hadis. Banyak orang yang mengingkari, itu hadisnya tidak sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim memang menjaga tentang periwayatannya ketat sekali. Coba di dalam bahasan kitab Mustalah Hadis ketat sekali. Sampai-sampai diriwayatkan Imam Bukhari itu ada orang yang menyampaikan hadis, mohon maaf ketika itu
nggak pakai peci, sampai ditolak saking ketatnya. Dan dia diteliti ini hidupnya di mana, ketemunya siapa, sampai begitu. Makanya diambil periwayatan yang kuat kalau hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi yang tidak terpilih oleh Imam Bukhari dan Muslim, apakah itu apel palsu tadi? Ya apel, cuma grade-nya berbeda. Apa tidak boleh dilaksanakan? Boleh untuk fadhailil amal. Contoh, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apakah itu hadis sahih? Tidak. Itu hadis masyhur. Tetapi semua orang menggunakan hadis itu untuk menuntut ilmu. Berarti dibolehkan untuk menuntut ilmu. Maka di sini disebutkan, ya, wa ayyun karujuba wujubin, maaf, wa ayyun karujuba wajibin au nadba mandubin au tahrima haramin, atau mengingkari barang yang haram itu adalah haram. Tidak menurut dia. Udah tahu nih, sekarang lagi berseliweran sogok menyogok, haram kan? Walaupun 50.000. Saya misalkan pengen naik, nggak jauh-jauh Pak, jadi caleg nggak usah. Saya pengen jadi RT nyogok ke sembako, sama hukumnya Pak, sama. Ini kan untuk bantuan, kebetulan dia kurang mampu. Ada unsur karena saya mau naik sebagai RT, sama hukumnya, haram. Nah, kalau di situ sudah dimaklumi, sama. Pendapat saya, itikad saya sudah tergelincir ke dalam kemurtadan. Makanya kata Nabi dalam sabdanya, aku tidak khawatir terhadap keduniaan orang Islam, tidak. Yang kekhawatiran aku untuk umatku di akhir zaman 3 hal. Yang pertama, zalatul alimin, menyimpangnya pemikiran orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu menyimpang pikirannya. Kemarin rame, ya, undang-undang mengatur calon pimpinan wapres 40 tahun gitu ya, kan rame tuh kan. Ukurannya dari mana? Ada seorang ahli ditanya, kita kenal lah itu karena profesor. Dari mana ukuran 40? Karena kebiasaan aja. Bukan karena kebiasaan. Al-Quran menentukan usia 40 tahun. Balaghu arba'ina sanah, 40 tahun. Coba baca di tafsir. Kenapa usia 40 tahun sampai disebutkan di dalam Al-Quran? Karena usia 40 tahun, usia yang sudah lewat dari kelabilan, itu dalam tafsir. Kalau kita tidak bertuntun kepada tafsir, mau kepada pendapat siapa? Usia 40 tahun yang kedua dibahas di situ. Kebijakan sudah tumbuh kepada seseorang yang usia 40 tahun ke atas, hidupnya lebih bijak, sikapnya lebih bijak, gesturnya lebih bijak. Jadi begitu.
Makanya kalau ditambah-tambah ya itu hanya pikiran saja. Kalau nggak salah ditambah kalimat, nggak salah, saya nggak baca undang-undangnya juga. Kecuali telah memimpin kepala daerah. Betul ya. Sekarang orang kampanye usia 22 tahun baru selesai sarjana. Kemudian dia jadilah kepala daerah. 2 bulan kemudian dia mundur. Pernah nggak tuh? Pernah, berarti boleh. Padahal usianya 22 tahun. Makanya kalau kita kembali ke Al-Quran, insya Allah termasuk milih pimpinan. Milih pimpinan nggak usah ribut. Lihat surah Al-Baqarah. Ya. Wa qala nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Gitu kan ada di situ. Ketika Allah mengutus Talut di daerah Palestina. Bahasin kisruh dari dulu Pak, dari zaman Nabi Daud. Karena durhakanya atas kenikmatan yang diberikan kepada Bani Israel, bukan orang Israel yang sekarang, bukan ya, kepada Bani Israel, Allah menguji, diutus pimpinan yang namanya Jalut. Kejem Pak, kejem bener ya. Badannya besar, tinggi, gede, kejem, pajaknya tinggi, upetinya tinggi. Yang gak cocok sama dia dibunuh. Mungkin kalau sekarang nggak cocok sama dia disingkirin, diintimidasi ya. Begitu rakyatnya ada orang yang soleh masih berdoa, ya Allah, ini raja zalim sekali, lindungi kami ya Allah. Ada orang yang berdoa. Makanya di tengah-tengah orang yang zalim itu, orang alim jangan putus berdoa. Contoh misalkan istighfarnya imam, itu tadi pakai speaker, istighfarnya imam mencegah bahla. Kalau bukan karena istighfarnya orang muslim, aku turunkan bahla. Bayangkan contohnya. Jadi walaupun nggak bersuara, istighfarlah. Soal bersuara, soal enggak, soal silahkan tuh, yang penting dia istighfar. Nih, itu contoh. Zalatul alimin, menyimpangnya pemikiran orang-orang yang berilmu. Kadang-kadang hukum itu diterjemahkan sesuai dengan ilmunya itu, ya. Makanya hati-hati sekali, ya. Wa hukmul jarin, yang Nabi khawatirkan yang kedua adalah wa hukmul jarin, supremasi hukum yang menyimpang. Yang ketiga, wal hawa'u muttabi'una, kebanyakan orang mengikuti hawa nafsunya. Itu yang Nabi khawatirkan. Au tahlila halalin, atau dia menyepelekan yang halal, ya. Buat dia, saya ini, bagi saya itu makan durian haram, salah, nggak boleh ngomong gitu. Bagi dia, bagi saya ini makan durian haram, nggak boleh. Itu mengharamkan barang yang halal. Makanya di kajian-kajian Imam Syafi'i menisbatkan barang yang halal kepada yang haram saja tidak boleh Pak. Misalkan Pak Heri masak mie, begitu masak mie kematangan, kan rada gede tuh ya, ini mie mateng amat kayak cacing, jadi dinisbatkan dengan yang haram. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh itu sampai begitu.
Sampai begitu dinisbatkannya. Ini kita belajar kitab akidah ini supaya kita akidah itu pegang bagus. Karena di akhir zaman memang pegang akidah ini yang sulit. Dalam kitab Fafirru ilallah, orang menggenggam akidah itu kayak model orang genggam bara api. Banyak yang nggak tahan. Maksud nggak tahan itu kayak keadaan. Kayak sekarang misalkan ada orang datang ujuk-ujuk bawa sembako, tolong nanti pilih saya. Oh iya terima kasih banyak, kebetulan lagi nggak ada beras. Nah, itu kompromi namanya. Ya nggak boleh, tetap tidak boleh. Ya. Al-Baqarah tadi menjelaskan. Mereka kalut Pak. Jalut itu ketika dikabarkan nanti akan digantikan, kalut Pak, jangan dikira tenang-tenang. Qalu anna yakunu lahu, aku adalah lebih berhak mimpin kerajaan ini. Wa nahnu ahaqqu bil mulki, lebih layak saya mimpin kerajaan itu. Kenapa orang lain? Saya juga masih punya ponakan, saya masih punya saudara, ya kan? Maaf tadi baterainya habis ini. Itu Jalut begitu. Tapi Allah tidak demikian. Innallaha astafa, Allah memberikan anugerah, wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, menganugerahkan pimpinan yang Allah ridhoi dan utus itu bastatan fil ilmi wal jismi, mumpuni ilmunya dan jisimnya. Ilmunya mumpuni, jisimnya mumpuni. Jisim itu bukan hanya fisik, tapi isi fisik. Otak ini jisim Pak, tapi isi otak juga harus sehat. Otaknya sehat, isi otaknya sehat. Gak boleh kompromi. Ya, buat apa itu gini-gini ya. Apa sih salahnya saya? Otak saya ini, apa sih salahnya saya kalau ambil dikit-dikit misalnya? Kan saya capek. Nah boleh tetap, karena isi otaknya harus bagus. Itu fil ilmi wal jismi. Maka kalau kita tuntunannya Al-Quran, insya Allah selamat. Nggak saling ribut, enggak. Udah itu pimpinan tuh baca surah Al-Baqarah gitu aja. Ya gampang kan? Ya. Karokaatim min ihdal maktubati, atau mengurangi rokaatnya sholat. Kalau dari capek nih boleh aja sholat asar misalkan dikurangi 4. Makanya hati-hati nih Pak, sekali lagi hati-hati kalau kita lagi jalan menjamak sholat. Hati-hati sekali. Banyak orang yang ketika perjalanan menjamak kemudian dikosor juga. Kalau mengkosor itu kan merubah dari 4 ke 2. Boleh sih, tapi hati-hati posisinya di mana. Karena merubah. Kalau menjamak saja cuma menggeser waktu, tapi kalau mengkosor merubah dari yang 4 menjadi 2. Hati-hati. Kalau kita jalan berangkat misalkan mau ke rumah saudara di Surabaya, masuk tol, kebetulan waktu kita bawa mobil sendiri, urgensinya apa dikosor? Kecuali ketinggalan tiket pesawat itu.
Kalau 4 rakaat mepet di boarding pasnya sudah dipanggil. Darurat betul. Jadi kalau kagak darurat amat, jamak saja, jangan sama kosor. Karena kita bawa mobil sendiri. Dan nilai 4 rakaat dengan 2 rakaat, gugur kewajibannya sama, tetapi nilai ibadahnya berbeda. Baca Fatihahnya 4 kali, yang satu 2 kali, beda esensi nilai ibadahnya. Ada orang yang tanya sama saya, dulu saya pernah sholat Pak di jalan tol aja pernah, karena bagaimana macet ya. Bagaimana macet itu dikosor di jamak. Nah lu agak sulit juga itu Mas Seto. Nah, kalau besok di jamak lagi, itu kita atur waktu betul. Kita atur waktu. Kecuali mepet bener dibolehkan misalkan di kendaraan, karena tidak ada sama sekali jalannya macet total di tol. Pernah kejadian ya? Pernah kejadian nih, misalkan kecelakaan, terus nggak ada masjid, mau turun juga hujan, mau sholat di mana turun hujan itu? Gak mungkin gelar sejadah. Kalau nggak hujan, saya sering gelar sejadah aja di tol. Kita sholat di bahu jalan karena berhenti. Tapi kalau hujan mau di mana lagi? Mau nggak mau di masjid sholat, mau nggak mau di kendaraan, Atau orang resepsi, hati-hati itu. Nih yang resepsi ya. Banyak itu si pengantin itu karena sudah didandanin, dia sayang Pak Heri make upnya, karena jutaan misalkan, satu make up misalkan 2 juta 3 juta, tiba ngoles-ngoles muka doang, itu rela bayar itu, tapi jariahnya sedikit bener. Itu dia sayang. Pagi-pagi biasanya akad nikah itu jam berapa ya Pak Haji? Katakanlah jam 7, jam 5 udah didandanin, ya kan? Kemudian salin baju jam 11, jam 10. Ini zuhurnya ini sering kelewat, asarnya sering kelewat. Itu sering sekali. Makanya hati-hati sekali. Atau si kita yang sibuk ke tamunya, hati-hati sekali. Ya di akhir-akhir misalkan dalam keadaan darurat nggak mungkin juga. Ya zuhurnya cepat-cepat sholat zuhur. Ada fikih yang membahas membolehkan di situ jamak karena darurat betul katanya di situ. Nah itu karena darurat ya. Kalau fikih kan al-fiqhu wal fahmu, fikih itu pendapat. Ya mau diambil pendapatnya silakan, nggak apa-apa. Karena itu pendapat ya fikih. Kita mau ikut tuntunan berarti dia sudah punya pegangan untuk mengambil hukum itu ya. Kita lanjutkan. Wasaumi Ramadhana, atau mengingkari puasa Ramadan. Banyak nggak tuh? Banyak Pak, di gang sini, di gang mana itu ya, ngerokok aja siangnya Pak Haji ya, mengingkari itu. Waktunya ibadah dia maksiat, sama dia mengingkari. Makanya kata Nabi, al-haya'u wal imanu kurnani, malu dengan iman itu gendengan, branding begini. Malu sama iman itu gendengan, kayak jari telunjuk sama jari tengah. Fa'idha faqida ahadun faqidal akhor, jika hilang yang satu ikut hilang. Malunya hilang, ngerokok di mana-mana, imannya hilang karena dia nggak percaya itu wajib. Imannya hilang, malu hilang.
Bab kata Nabi, pak idza faqida ahadun faqidal akhar. Jika hilang yang satu, hilang yang lainnya. Itu macam itu. Wa shaumi ramadhana wa karrawatibi, atau dia mengingkari sunnah rawatib. Sholat itu kan yang diwajibkan hanya wajib-wajibnya saja, yang rawatib enggak usah. Itu mengingkari tentang rawatib, ya. Wa sholatul idi, wa sholatil idi, atau mengingkari adanya sholat id. Makanya ditukar banyak orang sholat id itu yang hukumnya sunnah menjadi wajib. Ada enggak? Ada, buktinya di asyuhada. Kalau sholat asyuhada, kalau sholat id ambil ke jalan-jalan, Pak. Karena dia mewajibkan yang sunnah itu. Jumat mah kagak datang, apalagi terawih. Diintip imamnya siapa yang rada panjangan, bacaannya pelan. Nah, gitu. Menukar hukum. Jadi tidak boleh menukar hukum, itu tidak boleh. Kayak tadi misalkan ya menghalalkan hal yang haram. Nah, ini makan sembako. Makanya hati-hati, Pak. Duit 50.000, duit 100.000, yang pertama dicabut keberkahan kita. Yang kedua, itu haram tetap bagaimanapun. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok maupun yang disogok tetap masuk neraka. Itu kan cuma 100.000, sama hukumnya. Orang makan barang yang haram, misalkan makan apa namanya sop buntut babi, itu bagi orang Islam kan haram, betul kan? Ya mau dimakan buntutnya, mau sopnya dicicipin, ya tetap haram. Ya karena kaidah usul fikihnya adalah al aslu qawiyun, hukum asalnya itu kuat. Hukum asalnya haram ya haram, walaupun jumlahnya sedikit. Baik, ini Bapak-bapak sekalian, bahasan dari Faslun Birriddati dalam kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah keberkahan kepada kita sekalian, mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang masih mempunyai hubungan batin kepada kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.